Begini, dengar baik-baik ya. Ketika saudara ini lagi ekonominya lagi kritis, tiba-tiba ada orang meminta kepada saudara untuk memberi, entahlah untuk pembangunan lah, untuk apa ya. Itu kesempatan emas diberikan kepada kita untuk memberi. Ingat janda di Sarfat memberi kepada siapa dia? Elia. Tinggal segenggam tepung sama sedikit minyak. Cuman buat makan 1 hari lagi. Diberikan dulu kepada Elia. Apa yang terjadi? Menghilang.
Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us
Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja. Bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih.
Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nelson. Saya adalah salah seorang jemaat di GBI CK3. Pada hari ini saya ingin memberikan kesaksian, sebuah sharing mengenai kehidupan saya. Terkait dengan bulan Agustus ini adalah mengenai kemerdekaan. Dan saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan sudah memerdekakan saya dari berbagai macam masalah, kepahitan yang pernah saya alami pada tahun 2012 yang lampau. Pada tahun 2012 itu, saya sedang menjalin hubungan dengan seseorang, dan memang ketika itu kita sudah merencanakan akan menikah begitu. Jadi semua kita sudah persiapkan, mulai dari mencari hotel, kemudian memesan gaun pengantin, dan juga booking untuk makanan semua sudah kita siapkan, sudah kita DP begitu. Nah, kemudian di tengah-tengah persiapan itu, saya tidak tahu tiba-tiba pasangan saya ketika itu memutuskan untuk berpisah gitu, tidak jadi untuk menikah. Dengan alasan saya terlalu sibuk sehingga kurang memperhatikan dia. Jadi dia merasa nanti setelah menikah pun akan demikian begitu. Jadi ketika itu saya berusaha untuk istilahnya membujuknya untuk kembali gitulah, supaya pernikahan ini bisa tetap dilanjutkan, dilangsungkan begitu. Tapi dia tetap bersikeras tidak mau kembali, dan akhirnya kami harus terpaksa berpisah begitu. Dan itu meninggalkan luka yang sangat dalam bagi saya. Ketika itu saya sempat depresi, tidak punya semangat hidup. Saya bertanya kepada Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi, mengapa Tuhan tidak menolong kami begitu supaya hubungan ini jangan berakhir. Dan selain mengalami depresi, kekecewaan, sakit hati, kepahitan begitu, saya juga kehilangan semua DP yang sudah saya bayarkan begitu. Jadi secara keuangan saya juga mengalami kerugian yang cukup besar ketika itu.
Jadi saya sangat kepahitan. Saya tidak bisa menjalani hidup saya dengan kembali bersuka cita. Jadi hampir setengah tahun saya sangat depresi, saya sangat sedih, tidak bisa menjalani hidupan saya. Saya merasa hidup itu seperti sia-sia, tidak ada lagi semangat untuk menjalani hidup ini. Sampai akhirnya saya bertanya pada Tuhan, kalau Tuhan memang sayang dengan saya, Tuhan tolonglah saya. Mengapa ketika saya membutuhkan Tuhan, ketika saya membutuhkan pertolongannya, Tuhan seperti tidak ada. Tuhan seperti tidak menjawab apapun yang menjadi pertanyaan saya begitu. Ketika itu saya belum beribadah di GBI CK3, saya masih di gereja lama saya. Dan secara tidak sengaja pada bulan Desember 2012, ketika itu orang tua saya mengajak saya untuk pulang sebentar ke Pekanbaru. Jadi untuk refreshing sebentar, menikmati libur akhir tahun begitu. Dan memang kebetulan ketika itu ada ibadah Natal yang diadakan di Rayon 12 di GBI Gihon. Dan ketika saya mengikuti ibadah tersebut, saya tiba-tiba merasakan lawatan Tuhan yang menjamah hidup saya gitu. Setelah hampir setengah tahun saya depresi, saya bertanya pada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Pada saat ibadah Natal itulah Tuhan menjawab pertanyaan saya. Tuhan menjawab melalui pastor message yang ketika itu disampaikan oleh Pendeta Insinyur Niko. Pada tahun 2012 ketika itu temanya adalah Entering the Next Level. Selama ini saya diajarkan bahwa jika kita mengalami masalah, jika kita mengalami problem dalam hidup kita, itu berarti ada yang salah dengan kita. Kita mungkin melakukan dosa, kita mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita kena kutuk, sehingga dulu saya diajarkan bahwa kita harus membereskan semuanya dan kita menolak semua masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Namun saat di ibadah tersebut dalam pastor message, Pak Niko menyampaikan hal yang berbeda begitu. Jadi Pak Niko ketika itu menyampaikan bahwa untuk bisa naik level, kita butuh untuk diproses. Seperti seorang anak yang ingin naik kelas, maka dia harus melalui ujian. Jadi itu adalah hal yang sangat berbeda dengan yang dulu saya tahu, dan itu sangat mengubah paradigma saya. Jadi di situ dikatakan jangan lari dari proses. Kalau kita lari dari proses, kita akan babak belur. Jadi tetap bertahan, ikuti proses, ikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan ketika saya selesai mendengar pastor message tersebut, tiba-tiba saya mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan berkata bahwa saat inilah waktunya kamu untuk pindah ke tempat Pak Niko, untuk naik ke level yang lebih tinggi, untuk diproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semua apa yang kamu alami, ini adalah proses yang diizinkan untuk membentuk diri saya menjadi pribadi yang lebih baik dan naik ke level rohani yang lebih tinggi lagi. Jadi setelah sekian lama Tuhan tidak berbicara, hari itulah saya kembali mendengar Tuhan berbicara pada saya begitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke tempat Pak Niko dan mulai beribadah di GBI CK3, tepatnya di Mangga 2 Square. Kemudian di situ saya mulai terus diproses, diperbaharui, banyak pemahaman-pemahaman yang dulu saya tidak paham ataupun mungkin juga saya salah untuk memahami konsep-konsep yang Alkitabiah, dan Tuhan luruskan kembali. Ketika itu saya diingatkan mengenai khotbah Tuhan Yesus yang ketika itu dikatakan bahwa kita harus mengampuni seseorang
70 kali 7. Dan pernah saya mendengar suatu khotbah dikatakan bahwa 70 kali 7 itu adalah 490 kali kita harus mengampuni dosa seseorang yang melakukan kesalahan yang sama terhadap kita setiap harinya. Ketika itu saya berpikir, mana mungkin sih ada orang yang sebegitu parahnya gitu ya, bahwa akan terus berbuat jahat hal yang sama kepada kita sebanyak 490 kali dalam sehari. Kejahatan yang sama gitu. Dan ketika saya sedang merenungkan hal tersebut, tiba-tiba Tuhan berkata bahwa Tuhan tahu bahwa sepanjang saat ketika saya dikecewakan, setiap kali saya teringat akan mantan saya, itu luka yang lama kembali terbuka gitu. Ketika saya misalnya ketika makan ingat dia, ketika saya berjalan ingat dia, ketika melalui tempat yang mungkin kita pernah makan bersama tuh saya ingat dia. Dan setiap kali ingat dia itu rasa kecewa, marah itu timbul kembali. Dan di situ Tuhan katakan bahwa itulah kamu harus mengampuni mantan kamu 70 kali 7. Karena setiap kali kamu mengingatnya, ketika itu hatimu terluka, itulah saatnya kamu harus mengampuni dia. Jadi ada sebuah pemahaman yang baru di mana Tuhan mengajar saya untuk dapat mengampuni dan melepaskan kepahitan terhadap mantan saya. Karena ternyata memang bukan dia yang secara langsung melakukan hal yang buruk kepada saya 490 kali dalam sehari, tetapi adalah diri saya sendiri yang terus memikirkannya, mengingatnya kembali sampai 490 kali dalam sehari. Dan saya harus mampu untuk mengampuninya. Saya harus mau mengampuninya. Di situ saya mulai belajar untuk mengampuni. Setiap kali saya mengingat hal tersebut, saya belajar untuk mengampuni. Saya katakan bahwa saya sudah mengampuni engkau, saya tidak mau kepahitan terhadap engkau, saya mengasihi engkau. Dan pelan-pelan kepahitan itu saya lepaskan, dan disitulah saya mulai merasakan damai sejahtera kembali. Saya mulai merasakan sukacita yang daripada Tuhan, dan saya juga mulai terlibat aktif dalam pelayanan di GBI CK3, dan sebuah sukacita yang memang luar biasa ya Tuhan berikan pada saya gitu. Ketika bisa bergabung bersama-sama dalam pelayanan di CK3, di mana saya juga jadi terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan pemulihan yang Tuhan kerjakan ternyata tidak berhenti sampai di sana. Bukan hanya Tuhan mengajar saya untuk melepaskan kepahitan, dibebaskan dari kepahitan, diberikan kemampuan hati yang rela untuk mengampuni, tetapi ternyata hal-hal yang terhilang itu semua Tuhan kembalikan berkali-kali lipat. Ketika itu memang profesi saya adalah seorang dokter. Saya ketika itu memang tahun 2012-2013 itu sudah mencoba untuk masuk ke dalam pendidikan spesialis. Dan memang tema ketika itu tahun 2013-2014 dari Paniko adalah tahun dibukanya pintu-pintu mukjizat, kemudian pelipat gandaan mukjizat. Dan memang ternyata saya mengalami semuanya itu. Jadi ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan, di mana setelah 2 tahun saya mencoba ujian masuk pendidikan spesialis, saya gagal. Ternyata di tahun 2015 Tuhan pulihkan, Tuhan berikan saya kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan spesialis di Semarang. Kemudian Tuhan juga mempertemukan saya dengan pasangan saya pada tahun 2014. Saya bersyukur bahwa ternyata apa yang hilang dalam proses tersebut, semua Tuhan kembalikan, bahkan Tuhan berikan berkali-kali lipat. Dan tahun 2015 tersebut, berlipat ganda mujizat itu yang saya alami. Pada tahun 2015 itu saya diterima di program pendidikan spesialis, dan akhir tahun tersebut saya juga menikah dengan pasangan yang dari Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur sungguh bahwa memang kita mungkin mengalami banyak kehilangan, banyak mengalami luka dalam proses tersebut. Tetapi itu semua akan Tuhan kembalikan dan Tuhan pulihkan kehidupan kita kembali. Seperti apa yang Ayub alami. Memang ketika Ayub mengalami proses, dia kehilangan semuanya. Kehilangan hartanya, anak-anaknya, istrinya, dan juga kesehatannya.
Tapi ketika dia berhasil melalui seluruh proses tersebut, Tuhan kembalikan berkali-kali lipat. Baik hartanya, baik istri dan anak-anaknya, Tuhan kembalikan dan berkati berlimpah-limpah. Semoga kesaksian ini dapat menjadi berkat buat Bapak, Ibu, saudara-saudara semua di bulan kemerdekaan ini. Percaya bahwa Tuhan suatu saat pasti akan memerdekakan kita. Semua proses pasti ada hasil akhirnya. Jika kita berhasil melewati proses tersebut dengan baik, merespon dengan baik, mengucap syukur, mau melepaskan kepahitan, mau mengampuni, percaya bahwa proses tersebut justru akan membawa kebaikan bagi kita, membawa kemerdekaan bagi kita, memulihkan hidup kita, dan membawa kita lebih dalam, lebih dekat kepada Tuhan, selalu naik ke level yang lebih tinggi. Semoga kesaksian ini dapat memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yang agung mulia.
Shalom Bapak Ibu. Baru saja kita mendengar suatu kesaksian yang luar biasa dari Dr. Nelson. Dia memberi kesaksian betapa Tuhan mengubahkan hidupnya. Dia mengambil sikap untuk bersikap positif dan juga mengubah kepahitannya, kesedihan hatinya, percaya kepada Tuhan bahwa dalam proses ini menjadikan dia lebih kuat lagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pagi ini saya akan sharing sedikit firman Tuhan yang saya beri judul Sikap Kita Menentukan Kemenangan atau Kemerdekaan Kita. Saya teringat dengan seorang penulis yang saya suka buku-bukunya, Chuck Swindoll. Dia mengatakan bahwa semakin dia hidup, ya, dia mengetahui bahwa 10% apa yang dia yakini dalam hidup ini berasal dari apa yang terjadi pada dirinya. Dan dia percaya 90% itu adalah hasil daripada tanggapan atau reaksi kita terhadap segala keputusan itu. Sikap lebih menentukan daripada tindakan. Sikap menentukan karakter hidup kita. Respon kita terhadap setiap keadaan harusnya positif. Kita harus percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang besar dan hebat untuk hidup kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita buka kitab kita di 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat 3 dikatakan perintah Allah tidak berat. Perintah Allah tidak berat untuk mereka yang mengasihi Dia dan juga untuk mereka yang taat akan perintah-perintahnya. Saya teringat akan cerita seorang anak kecil berusia 8 tahun namanya Dominic. Dia suka sekali main ski. Satu ketika dia meninggalkan rumah dan bermain ski sendirian. Tanpa terasa dia melewati batas yang diperbolehkan untuk bermain ski. Sehingga setelah berjam-jam ayahnya menunggu di rumah, dia tidak pulang. Akhirnya ayah memutuskan untuk memanggil rescue team dan mencari. Berjam-jam mereka mencari Dominic tapi tidak ditemukan. Hingga malam itu boleh lewat. Nah, besok paginya helikopter terbang di daerah tersebut mencari kira-kira lokasi di mana Dominic berada. Dari helikopter itu ditemukan tapak jejak ski. Dan dari helikopter mereka mengkontak orang darat, rescue darat, dan rescue darat langsung menghampiri ke lokasi di mana terlihat tanda-tanda daripada jalannya sepatu ski. Akhirnya mereka menemukan Dominic. Ternyata Dominic dia biasa-biasa saja. Dia tidak kelihatan sakit atau dia terkena frostbite. Yang luar biasa pada waktu dia ditanya, bagaimana kamu bisa mempertahankan hidupmu ya di cuaca yang begitu ekstrim dan dingin ini. Nah, dia mengatakan, saya teringat dengan pesan ayah saya. Dia mengatakan, pada waktu kamu tersesat di waktu musim dingin dan salju yang berat, kamu harus bersembunyi dan kamu kalau bisa mengumpulkan ranting-ranting pohon dan menimbun diri kamu sendiri dengan ranting-ranting itu. Dia percaya akan nasihat ayahnya. Dia percaya akan perkataan dan cerita ayahnya. Karena dia tahu bahwa ayahnya mengasihi dan ayahnya tidak pernah berbohong. Karena dia percaya bahwa ayahnya pasti memberikan yang terbaik untuk dia. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sama juga dengan Bapak kita. Kita boleh melewati proses kehidupan. Apapun itu beratnya. Tapi kita harus percaya bahwa Bapa kita itu mengasihi kita. Dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Kalau kita percaya Dia mengasihi kita, seharusnya kita nggak perlu khawatir dalam hidup ini.
Kita harus menyerahkan semuanya kepada Yesus. Kemudian yang kedua adalah di ayat yang berikutnya dikatakan semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Allah bisa memakai situasi keadaan yang begitu sulit seperti COVID-19 saat ini. Semuanya terasa menjadi sulit. Tapi kita harus percaya semuanya itu adalah untuk kebaikan kita. Untuk kita semua orang yang percaya kepadanya, Allah seolah-olah membiarkan ini terjadi. Tapi endingnya pasti untuk kebaikan kita. Supaya kita lebih percaya lagi kepadanya. Bapak Ibu, sebagai ayat firman Tuhan yang terakhir, kita buka di Roma 8. Ayat 28 sampai dengan 29. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah bekerja terus untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan terpanggil menurut rencananya. Apapun keadaan kita saat ini, Dia punya rencana yang hebat untuk hidup kita. Untuk apa, Bapak Ibu dan saudara sekalian, proses kehidupan ini, keadaan yang tidak nyaman ini, pandemik yang begitu luar biasa ini, untuk apa? Untuk menjadikan kita semua serupa dengan gambaran anaknya, supaya karakter kita sama seperti Kristus. Dan pada waktu karakter kita sama seperti Kristus, kita akan terlihat menjadi anak-anak Allah. Dan kita akan menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesaksian yang luar biasa dari Dr. Nelson. Engkau akan memakai dia lebih lagi, Tuhan. Dan biarlah setiap proses kehidupan yang ada, Tuhan, dia boleh terus semakin kuat dalam Engkau, boleh terus menjadi saksimu yang luar biasa, Tuhan. Engkau memakai, Tuhan, pelayanannya, Engkau memakai pekerjaannya, Tuhan. Dan biar Tuhan, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua, Tuhan, agar kami percaya kepadamu sepenuh bahwa kami adalah anak-anak-Mu, Tuhan, dan Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kami. Dan kami tahu, Tuhan, apapun yang terjadi, setiap keadaan yang terjadi, Tuhan, Engkau merancangkannya untuk kebaikan kami. Supaya pada akhirnya kami punya gambaran seperti Kristus. Kami punya karakter seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat hati kita, tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai nanti Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati katakan amin.